Selamat siang, welcome back to Eko Pangestu Channel. Nah, untuk siang ini saya akan menyelesaikan uji kompetensi trigonometrinya biar saya ngerasa tidak punya hutang, full selesai. Sekaligus ada beberapa yang perlu saya revisi dan nanti saya terangkan seperti biasa. Semoga lancar-lancar saja. Ini adalah pengambilan kedua. Tadi pengambilan pertama sudah hampir selesai. Ternyata tahu-tahu komputernya mati dan tidak tersimpan datanya. Enak banget ya. Nah, demi siapa coba begini? Ya demi saya, biar dapat view ya. Enggak, demi kalian. Demi kalian kok, tenang aja, demi kalian. Oke, musik. Oke, langsung kita mulai dari nomor 1. Warna biru ya. Nomor 1 diberikan sinus alfa sama dengan P. Dengan P tidak sama dengan 0. Berapakah nilai sin 270 derajat min alfa? Oke, pertama kalian kerjakan adalah sin alfanya kalian rubah jadi P per 1. Loh, boleh nggak? Boleh lah, P bagi 1 kan P ya, sama saja. Kemudian ingat identitas sin adalah Y per R, atau kalian taunya depan dibagi miring. Jadi depannya P, miringnya 1. Kita nyari samping ya, ingat 3. Nah, 3 serangkai kita nyari X atau sampingnya pakai Pitagoras, akar 1 min P kuadrat. Kemudian yang ditanyakan sin 270 derajat min alfa. Ingat, ini di kuadran berapa? Kuadran 3. Kuadran 3 nilai sinusnya apa? Negatif. Langsung beri negatif. Kemudian sin berubah jadi cos. Jadi minus. Cos itu apa? X per R. Samping bagi miring. Masukkan nilainya min akar 1 min P kuadrat per 1. Ya, min akar 1 min P kuadrat. Jawabannya adalah yang D. Lanjut, nomor 2. Nah, hampir sejenis. Kalian punya cos X sama dengan A. Berapakah nilai cosinus 90 derajat min X? Kita rubah lagi loh. Cosinusnya kok ini kosong? Bentar. Oh, ini kok hilang. Set. Nah, enaknya pakai pen gini ya. Jangan harap saya pakai Photoshop. Belum bisa. Nah, saya rubah dulu. Cosinusnya tadi A jadi A per 1. Nah, karena cosinus itu adalah apa? Samping dibagi miring, berarti ini X-nya A, miringnya R itu 1. Kita cari Y-nya pakai Pitagoras. Nah, kembali ke soal cos 90 derajat min X. Ini kuadran 1 jadi tetap positif. Cosnya berubah jadi sin. Nah, dari tadi yang berubah dan nggak berubah apa sih Pak? Ingat, pada hubungan kuadran ada yang rumusnya tetap dan berubah. Tetap itu sin tetap sin, cos tetap cos, tangen tetap tangen. Kalau berubah, sin jadi cos, cos jadi sin, tangen jadi kotangen. Yang tetap itu kalau pakai 180 derajat dan 360. Sedangkan yang berubah itu pakai 270 derajat dan 90 derajat. Nah, kembali sinus itu apa? Depan bagi miring. Masukkan akar 1 min A kuadrat per 1. Ya, akar 1 min A kuadrat. Nomor 3. Tentukan nilai dari cos 120 derajat plus cos 45 derajat plus cos 135 derajat. Nah, kita gunakan apa? Hubungan di kuadran. Yang tetap aja ya, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Nah, cos 120 kuadran 2 berarti rumusnya 180 min 60. Tapi karena kuadran 2 yang positif sin, ini jadi negatif. Cos 135 juga kuadran 2 jadi negatif. Nah, ini dengan ini jadi 0. Ini minus cos 60 berapa? Setengah. Hasilnya minus setengah. Lanjut. Nah, nomor 4 lumayan tricky ya. Ada triknya ini kalau kalian ingin mengerjakan. Kalian diberi modal X plus Y 270 derajat. Nah, pernyataan yang benar gimana? Nah, triknya perhatikan. X plus Y sama dengan 270 derajat. Kalian rubah menjadi Y sama dengan ini. Pas jadi X sama dengan boleh nggak? Boleh, sama saja. Kemudian kalian cari cos dan sin. Kenapa cos dan sin? Ya, karena jawaban di sini kan isinya cos dan sin. Nah, di sini cos Y saya rubah menjadi cos 270 derajat min X. Ini kuadran 3, berarti negatif ya. Cos Y menjadi negatif, cos berubah jadi sin.
Kemudian sin Y jadi sin 270 derajat min X. Lagi-lagi kuadran 3 negatif. Berubah jadi cos X. Kita pilih jawabannya yang A. Kenapa yang A? Nah, cos X plus sin Y katanya 0 menurut jawaban A. Nah, cos X saya tetap. Nah, sin Y mana? Ini tadi sin Y adalah min cos X. Cos X tambah min cos X adalah 0. Terbukti yang benar adalah A. Pak, kalau saya nemu cara lain gimana? Boleh, nggak apa-apa. Sekali lagi, untuk soal matematika ada kalanya bisa dikerjakan dengan berbagai macam cara, jalan. Ya, banyak jalan menuju Roma katanya ya. Roma kelapa, biskuit itu. Yang penting mengikuti kaidah matematika. Dilarang membuat sifat sendiri. Canggih banget sih bikin sifat sendiri. Nah, nomor 5. Bentuk lain dari cos X per 1 min sin X. Nah, ini juga lumayan tricky. So you have to really understand the trick to solve these questions. Ya, harus benar-benar paham. Caranya ternyata kalian kalikan dengan sekawan. Lihat penyebutnya 1 min, jadi kalikan 1 plus. Ingat materi merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar kelas 10 semester 1. Kalian kalikan, ini A min B, A plus B, jadi 1 min sin kuadrat X. Ya, kalau belum hafal sifatnya ya pakai manual aja nggak apa-apa. Yang atas biarkan, nggak usah dijabarkan. Nah, 1 min sin kuadrat X ada sifatnya jadi apa? Cos kuadrat X. Karena sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, ini cos, coret. Tersisa atasnya 1 plus sin X, bawahnya tinggal cos X. Jadi jawabannya yang A. Nomor 6. Diberikan fungsi seperti ini, tanyakan f setengah pi. Nah, setengah pi itu berapa? 180. 180 bagi 2, 90. 90 bagi 2, 45. Dapat sin 45. Ini juga cos 45. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Cos 45 setengah akar 2, tambahkan ya 1 akar 2. Akar 2. Nomor 7. Masih semangat? Ya, semoga masih semangat. Karena saya walaupun belum sarapan tetap semangat ini. Ya, karena rasanya kan kalau udah nggak punya utang itu lega rasanya ya. Sama kayak kalian itu pengen bersin terus benar-benar bersin kan lega. Kalau nggak jadi gimana? Gatel. Ya, sinus alfa 0,8, alfanya 0 sampai 90. Tangan alfanya berapa? Nah, karena ini 0 sampai 90, berarti kita tahu di kuadran 1. Kuadran 1 apa? Semuanya positif, baik itu X, Y ataupun R-nya. Sin alfa sama dengan 0,8, jadikan 8/10. Pak, sederhanakan jadi 4/5, boleh nggak? Boleh, sama saja. Nah, jadi Y-nya 8, R-nya 10, karena sin itu Y per R ya, depan per miring. X-nya pakai Pitagoras ketemu 6. Tangen adalah depan bagi samping, Y per X, 8/6, 4/3, 1,33. Lanjut, nomor 8. Nah, bentuk sekan X kali kosekan X per kotangan X. Lah mumet temen sih Pak, lihat yang seperti itu. Nah, makanya kan saya bahas. Perhatikan, mengerjakan soal seperti ini, sekan diingat, sekan itu kebalikannya siapa? Cos, jadi seper cos X. Kosekan kebalikannya sin, seper sin X. Kotangan kebalikannya tangen. Tangan sendiri sin per cos, jadi kotangan cos per sin. Kalikan 1 kali 1, 1. Cos X kali sin X, biarkan. Nah, ini ada pembagi yang panjang. Kalau dibagi jadi apa? Kali cos X dan sin X-nya tukeran ya, dibalik sin X per cos X. Nah, ini coret. Tersisa 1 per cos X kali cos X, cos kuadrat X. Nah, seper cos siapa? Sekan. Jadi sekan, ingat kuadrat, sekan kuadrat X. Lanjut, udah separuh jalan. Nomor 9. Kosinus 20 derajat sama dengan T, berapakah kotangan 20 derajat? Nah, ini ada 20 derajat itu terletak di kuadran 1. Jadi gampang, semuanya positif, nggak usah pikir masalah negatif-negatifnya. Ubah dulu jadi T per 1, kosinus itu samping bagi miring, kemudian cari depannya pakai Pitagoras. Kotangan itu adalah samping bagi depan, tinggal masukkan dari T per akar 1 min T kuadrat, nggak masalah. 10, aduh kayak gini lagi jelek ya. Nah, sudut lansip berapa nilainya? Kurang dari 90, lebih dari 0, berarti kuadran 1. Nah, tanyakan sekan B. Nah, seperti biasa sin beta, ini sin beta ya, B. Sin beta A, jadikan A per 1, dapat Y, dapat R, dapat depan, dapat miring. Pakai Pitagoras kita cari sampingnya. Nah, tanyakan sekan. Sekan itu apa? Kebalikannya cos, berarti R per X.
1 per akar 1 min A kuadrat. Tuh musiknya makin upbeat ini. Yuk, dikebut. Nomor 11. Nah, ini another question with a tricky formula. Nah, ya, mungkin ya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini nggak suka kalian ya soal seperti ini karena tidak bisa dibalikan dari pilihan ganda ke soal ya. Atau bisa? Kayaknya nggak bisa. Nah, ingat sifat A kuadrat min B kuadrat adalah A plus B kali A min B. Bentuk soal ini saya rubah dulu. Sin pangkat 4 jadi sin kuadrat dikuadratkan. Iya nggak? Ya iyalah. Cos pangkat 4 jadi cos kuadrat dikuadratkan juga. Anggap saja ini A, ini B. Jadi apa tadi? A plus B, A min B. Jadi sin kuadrat plus cos kuadrat X. Kalau ini menurut sifat nilainya 1. Yang bawah sin kuadrat X min cos kuadrat X. Ya, ini tidak ada sifatnya, biarkan dulu. Nah, terus ada nggak jawaban seperti ini? Bentar. Oh, pakai yang E. Wih, enak aja. E tidak ada pangkatnya ya. Ini kan pangkat 2. Belum ada. Nah, kita rubah. Sin kuadrat X min cos kuadrat X. Nah, sin kuadrat bisa saya rubah jadi 1 min cos kuadrat. Kurangi cos kuadrat lagi ya 1 min 2 cos kuadrat X. Oh, sudah ada jawabannya. Oke, betul. Oh, misalkan belum ada jawabannya gimana? Yang saya rubah yang cos kuadrat jadi 1 min sin kuadrat X. Tapi pakai kurung. Hasilnya ini. Yang ada yang mana? Yang A menurut versi ini ya. Oke. 12. Sin X plus tan X kalau X-nya sepertiga pi. Nah, sepertiga pi berapa derajat? 60 derajat. Berarti tinggal sin 60 tambah tangen 60. Setengah akar 3 tambah akar 3, 1/2 akar 3. 3 per 2 akar 3. Ya, ini yang penting hafal. Nilai trigonometri sin cos tan minimal pada sudut istimewa 0, 30, 45, 60, dan 90. Oke, nomor 13. Nah, ini berkali-kali keluar. Sin beta sepertiga akar 3. Betanya kuadran 2. Tanyakan sekant beta kali kosekant beta. Nah, rubah seperti ini biasa. Sinus berarti Y per R. Cari X-nya. Karena di kuadran 2, ingat. Pada koordinat kartesius, X-nya apa? Negatif di kuadran 2. Tanyakan sekant beta per kosekant beta. Sekant itu kebalikannya dari cos, berarti R per X. Kosekant kebalikannya sin R per Y. Masukkan nilainya, R-nya 33, X-nya tadi negatif, ini penting sekali. Ya, tanda plus minusnya. Ketemu min 9 per, nah akar 18, 3 akar 2. 9 bagi 3, 3. Jadi min 3 per 2 akar 2. Ini dari sini kemana? Dirasionalkan. Pak, lupa dirasionalkan gimana? Buka catatan kelas 10 semester 1, woi. Atau SMP malah sudah pernah ya, kalau K13. 2 lagi. Nah, persamaan trigonometri sederhana, sin setengah X sama dengan setengah, domainnya 0 sampai 360. Kita rubah dulu, sin setengah X sama dengan setengah. Setengah itu punyanya siapa? Punyanya sin 30. Kita solusi yang pertama, berarti X sama dengan alfa plus K kali 360. Kita kalikan 2 masing-masing ya. Nah, jadi 60. Ini juga 720. K yang memenuhi berapa? 0, dapat 60. Nah, ini solusi 2. Ini di garisnya biar nggak bingung ya. Nah, solusi 2. Setengah X sama dengan 180 kali 30, 150. Kalikan 2, 300. Ini kalikan 2, 120. Yang memenuhi adalah 300. Jadi jawabannya E. Deg-degan ini. Satu lagi. Semoga nggak mati lagi komputernya. Nah, grafik Y sama dengan min 3 cos X plus 90 derajat. Untuk domainnya 0 sampai 360. Titik potong terhadap sumbu X. Nah, perlu diingat yang namanya titik potong itu pada sumbu X terjadi jika Y atau Fx-nya sama dengan 0. Sehingga kalian kan punya ini. Y-nya ganti 0. 0 sama dengan min 3 cos X plus 90. Min 3 pindah ruas. 0 bagi min 3 tetap 0. Sehingga cos X plus 90 sama dengan 0. Nah, 0 kosinusnya berapa? Kosinus 90. Kita dapat persamaan trigonometri sederhana tapi untuk kosinus. Solusi satunya X plus 90 sama dengan 90 plus K kali 260 ya. Alfa plus. Kemudian yang kedua, X plus 90 sama dengan minus alfa plus K kali 360. 90 kurang 90, 0. Min 90, min 90, min 180. Yang memenuhi di sini K-nya 0, dapat 0 derajat. K-nya 1, dapat 360. Untuk yang ini, untuk solusi yang kedua, K-nya 1, dapatnya 180. Yang ada di sini yang mana? Oh, yang paling lengkap 0 dan 180.
20. Kenapa koma 0 tadi? Y-nya 0. Ini kan X, Y. Oke, selesai. Lunas hutang saya untuk uji kompetensi trigonometri. Nanti kalau ada submateri yang perlu ditanyakan atau perlu saya buatkan video pembahasannya, kalian bisa sampaikan di grup atau di komen YouTube saja ya, biar rada rame channel saya. Nah, sekian, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Selamat siang dan see you next time. Selamat pagi, welcome back to Eko Pangestu Channel. Untuk hari ini saya akan melanjutkan pembahasan uji kompetensi trigonometri spesial 10 nomor, mulai dari nomor 16 sampai dengan nomor 25. Kita lihat kita butuh berapa menit nanti ya. Seperti biasa sebelumnya, kita mulai. Yang pertama, di nomor 16 kita suruh menentukan titik balik maksimum dari fungsi fx sama dengan 3 sin x plus 20 derajat dengan domainnya 0 sampai 360. Diingat bahwa yang namanya titik itu berarti pasangan absis dan ordinat x, y. Sehingga jawabannya, lihat, semuanya berupa x, y. Dengan x-nya itu sudut, y-nya itu nilai y, ordinat, nilai fx-nya. Nah, mencari maksimumnya bagaimana? Pertama, perhatikan fungsi fx sama dengan 3 sin x plus 20. Nilai maksimum minimum hanya berlaku sekali lagi untuk kosinus dan sinus. Caranya tinggal ganti nilai sin di sini, belakangnya nggak terlalu penting di awal, dengan 1 atau min 1. Misalkan saya ganti dengan 1, 3 kali 1 saya dapat di 3. Kalau saya ganti dengan min 1, 3 kali min 1 berapa? Min 3. Mana yang lebih besar? Otomatis di 3. Sehingga 3 ini adalah nilai maksimum. Kemudian kita substitusikan nilai 3 ke fungsi. Menjadi 3 sama dengan 3 sin x plus 20. Nah, ternyata maksimumnya dicapai ketika nilai sinnya kita ganti dengan berapa? 1 itu sinus dari berapa? 90 derajat. Sehingga kita peroleh persamaan trigonometri sin x plus 20 derajat sama dengan sinus 90 derajat. Nah, ingat, untuk persamaan trigonometri sinus kita punya dua solusi. Yang pertama, kita masukkan x plus 20 sama dengan alfanya 90 plus k kali 360. Yang memenuhi k-nya adalah 0. Berapa nilainya? 70 derajat. Solusi kedua untuk sinus, x plus 20 adalah 180 min 90 plus k kali 360. Pindah ruas, diperoleh yang memenuhi ternyata k-nya juga 0, 70 derajat. Sama ya, kita ambilnya sehingga ini x-nya 70 derajat, koma. Tadi maksimumnya berapa? 3, 70 derajat, koma 3. Lanjut, agak ngebut. Nah, ini lebih simpel. Nilai minimum dari y sama dengan 3 sin 2x plus 90 derajat plus 4. Nah, tadi triknya untuk mencari maksimum minimum kita ganti. Bentuk ini, mau sin atau cos, tinggal ganti dengan 1 dan min 1. Pertama kita ganti dengan 1. Menjadi 3 kali 1 tambah 4, 7. Yang kedua, kita ganti dengan min 1, 3 kali min 1 tambah 4. Dapat berapa? 1. Mana yang lebih kecil? 1. Sehingga nilai minimumnya adalah 1. Lanjut. Nah, nomor 18. Ini salah satu soal yang lumayan rumit di nomor 18 ini ya. Perhatikan triknya. Jika kalian diberikan modal bahwa P min Q sama dengan cos A, kemudian akar 2PQ adalah sin A, berapakah nilai P kuadrat plus Q kuadrat?
Ingat, kita punya modalnya ini. Nah, ternyata triknya kalau kalian dapat soal seperti ini, lihat. Sini ada apa? Pangkat 2. Kalian kuadratkan kedua ruas sehingga diperoleh P min Q. Nah, motor jembreng, breng, breng. P min Q dikuadratkan sama dengan cos A dikuadratkan. Nah, kuadratkan masing-masing. Ini menjadi P kuadrat min 2PQ plus Q kuadrat. Ini jadi cos kuadrat A. Nah, P kuadrat plus Q kuadrat saya kumpulkan, sedangkan min 2PQ saya pindah ke ruas kanan menjadi cos kuadrat A plus 2PQ. P kuadrat plus Q kuadratnya tetap, ini yang ditanyakan ya. Nah, cos kuadrat A nya masih tetap. Nah, 2PQ itu apa sih? 2PQ ternyata akar 2PQ dikuadratkan. Sehingga ini cos kuadrat A plus. Nah, ini tadi akar 2PQ siapa? Sin A. Saya ganti jadi sin A dikuadratkan, sin kuadrat A. Menurut sifat, cos kuadrat A plus sin kuadrat A adalah 1. Sehingga jawabannya A1. 19. Nah, ini grafik. Persamaan yang sesuai dengan grafik di samping adalah, nah ini kalau di buku belum ada, diperhatikan grafiknya saya berikan. Lihat di sini ada apa ini? Puncak. Lembahnya sudah ada belum? Nah, untuk puncaknya saja butuh berapa derajat? 360. Nah, otomatis kalau lembah sebelah sini ya yang tidak dibuat lengkap ya juga 360. Pilihan jawabannya ternyata yang benar adalah B. Kenapa? Pertama, periode yaitu satu gelombang ya, satu gelombang terdiri atas satu puncak dan satu lembah. Kita butuhnya berapa derajat? 720. Ingat tadi ini kan satu puncak 360. Kalau ditambah dengan lembah kalikan 2, 720. Nah, 720 sebagai periode itu rumusnya adalah 1/K kali 360. Sehingga K-nya berapa? Tinggal 360 dibagi 720. Dapat K-nya setengah. Nah, K ini adalah koefisien X. Sehingga di sini kan pilihan sin setengah X, sin setengah X, setengah X, 2X, 2X. Yang 2X dan 2X udah pasti salah. Kita punya opsi A, B, atau C. Nah, sekarang lihat. Titik awal adalah 0,0. Ini 0,0. Sehingga fungsinya sin atau cos. Nah, kalau cos 0 berapa? 1. Nah, padahal di sini 0. Sehingga pakainya bukan cos, tapi sin. Sin berapa? Setengah X. Nah, sekarang untuk koefisien A di sini. Pengalinya, lihat. Maksimumnya berapa? 2. Berarti koefisiennya 2. 2 sin setengah X. Ini agak rumit, silahkan benar-benar dipahami. Atau kalau kepepet di pilihan ganda, ya uji coba titiknya. Ini berapa? 0,0. Ini 180,2. 360,0. Nomor 20. Jika 2 cos alfa sama dengan 1, berapakah nilai alfa untuk domainnya biasa 0 sampai 360? Jawabannya ini ya. Kalian bisa pakai metode coba. Atau secara persamaan trigonometri, pertama kalian punya 2 cos alfa sama dengan 1. Duanya pindah ruas, cos alfanya setengah. Maka cos alfa sama dengan cos berapa ini nilainya setengah? 60 derajat. Solusi untuk cos yang pertama alfa adalah 60 plus K kali 360. Yang kedua alfa adalah minus 60 plus K kali 360. Masukkan K yang memenuhi, K-nya itu startnya dari 0. Ternyata yang memenuhi untuk yang solusi pertama K-nya 0, diperoleh X-nya 60. Yang kedua, K-nya adalah 1, nilainya 300. Sehingga jawabannya E60 atau 300 derajat. Lanjut. Nah, tinggal 5 nomor ya. Nah, lagi persamaan trigonometri 2 sin X min 1 sama dengan 0, domainnya 0 sampai 360. Langsung saja. 2 sin X min 1 sama dengan 0, min 1-nya pindah jadi 1, 1 bagi 2 setengah, jadi sin X-nya setengah. Nah, sin X sama dengan setengah sin berapa? 30. Untuk sinus ada 2 solusi, alfa dan 180 min alfa. Solusi pertama X-nya, alfanya berapa? 30 plus K kali 360. Kemudian masukkan K yang memenuhi, ternyata hanya K-nya 0. Didapat 30.
Solusi 2, 180 min alfa. 180 kali 30 berapa? 150. Yang memenuhi juga akannya 0, dapat 150. Sehingga jawabannya B, 30 atau 150 derajat. Ini di kelas sudah pernah ya, saya ulangi. Nomor 22, nah masih persamaan trigonometri, sin setengah X sama dengan setengah akar 3, domainnya 0 sampai 360. Oke, lagi nih kalau kepepet ya bisa pakai coba-coba. Nah, bentuk awal soalnya ini dirubah, sin setengah X. Nah, setengah akar 3 punyanya siapa? Sin 60. Masukkan solusi pertama, setengah X sama dengan alfanya berapa? 60 plus K kali 360. Nah, ini kan masih setengah X, belum X. Agar jadi X diapakan? Kali 2. Menjadi X, nah kali 2, ruas kanan juga kali 2. 120 plus K kali 720. Yang memenuhi K-nya 0, dapat nilai 120. Solusi kedua, setengah X biarkan dulu, 180 min. 180 min 60 Pak? 120. Kemudian agar ini jadi X, semua kalikan 2, menjadi X-nya 240 plus K kali 720. K sama dengan 0, X-nya 240, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah E, 120 dan 240. Aduh, lanjut. 23 masih tentang persamaan trigonometri, domainnya masih tetap 0 sampai 2pi. Kita punya 3 kotangan X sama dengan akar 3. Nah, kotangan itu apa? Kebalikannya tangan, sehingga ini kita rubah dulu menjadi 3 per tangan X sama dengan akar 3 kali silang, akar 3 tangan X sama dengan 3, sehingga tangan X pindah ruas 3 per akar 3. 3 bagi akar 3 berapa? Dirasionalkan. Ya, akar 3. Tangan akar 3 punyanya siapa? 60 derajat. Tangan penyelesaiannya hanya satu, yaitu alfa plus K kali. Nah, ini ingat 180. Tinggal masukkan, kita punya tangan X sama dengan tangan 60, berarti X-nya 60 plus K kali 180. K-nya 0 dapat 60, K-nya 1 dapat 240. K-nya 2 sudah tidak memenuhi, sehingga jawabannya adalah 60 dan 240. Lanjut. Nah, 24. Diberikan kosinus beta nilainya min setengah akar 3. Nah, diberi keterangan betanya kuadran 2. Berapakah tangan beta? Nah, kita ke sini, kalian diberi modal kosinus betanya min setengah akar 3. Ini sudah dibilang di kuadran 2. Kuadran 2 rumusnya apa? 180 min alfa. Nah, kosinus setengah akar 3 punyanya siapa? 30 derajat. Jadi cos 180 min 30. Ketemu cos 150. Sehingga betanya ya 150. Kuadran 2 ya. Nah, tanyakan tangan beta. Berarti tangan dari 150. Kalau 150 kuadran 2 juga ya, kita cari tangan 180 kurangi 30. Kuadran 2 yang positif apa? Sinus. Berarti ini juga negatif. Negatif tangan 30 minus sepertiga akar 3. Oh ya benar, nggak kerasa. Satu nama lagi terakhir. Jika diketahui X adalah 3pi per 4, maka pernyataan di bawah ini yang benar. Nah, ini lumayan tricky soalnya, tapi kalau kalian paham konsepnya nggak terlalu sulit juga kok. Pertama, diingat sudutnya kita rubah jadi derajat biar lebih mudah. Pi itu berapa? 180. 180 bagi 4, 45 kali 3, 135 derajat. Nah, ini kuadran berapa? Kuadran 2. Ini penting karena nanti berpengaruh terhadap nilai positif dan negatif. Nah, di sini ada sin X dan cos X. Kita cari saja. Pertama sin X, tadi sudutnya 135. Kita nyari sin 135. Berarti sin 180 kurangi 45. Kuadran berapa? Kuadran 2. Berarti sinusnya positif. Sin X sama dengan sin 45. Kita peroleh nilai sin X-nya setengah akar 2 positif ya. Nah, selanjutnya di nomor 25, cos X sama dengan cos 135. Maka cos X, cos 180 45. Nah, kuadran 2 kosinusnya negatif. Maka, ini kosin, salah ya. Bukan sin, tapi cos. Silakan nanti diganti. Nah, cos X sama dengan min setengah akar 2. Nah, yang memenuhi ternyata jawabannya E. Kenapa? Sin X plus cos X kan katanya 0 di E. Buktinya apa? Lah, sin X tadi berapa? Setengah akar 2. Cos X, ini tadi yang salah tulis, min setengah akar 2 tambahkan 0. 0 sama dengan 0 terbukti. Jawabannya adalah yang E.
Oke, itu saja untuk hari ini. Nanti kalau sempat saya buat lanjutannya lagi biar tidak tanggung ya, kayaknya kalau ada yang disisakan. Selamat siang, semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. See you next time. 'Cause there's something in the way you look at me. Selamat pagi, welcome back to Eko Pangestu Channel. Udah pada mandi belum ini? Oke, di pagi yang lumayan cerah ini kita akan melanjutkan pembahasan uji kompetensi untuk materi trigonometri nomor 26 sampai dengan nomor 30. Seperti biasa, musik dulu. Ini kalau di musik namanya build up dulu ya, pelan-pelan, slow fade in. Oke. Nomor yang pertama kita bahas adalah nomor 26. Jika diberikan tangan 2x plus 10 sama dengan kotangan 3x min 15 derajat, berapakah nilai X yang memenuhi? Nah, untuk soal seperti ini kemarin sudah pernah ada yang untuk kosinus kalau nggak salah ya. Nah, kalian bisa menggunakan dicoba-coba satu persatu di sini. Tapi kalau sudutnya tidak istimewa biasanya agak bermasalah ya. Nah, triknya adalah ketika kalian tidak bisa pakai coba-coba, nah ingat rumus pada hubungan kuadran 1, di mana tangen 90 min alfa sama dengan kotangen alfa ya. Kenapa pakai rumus itu? Ini tangen, ini kotangen kan masih belum setara, jadi kita tidak bisa mencari nilainya. Nah, untuk yang sebelah kanan yang kotangen kita rubah, ini anggap saja sebagai apa? Kotangen alfa. Berarti alfanya apa? 3x minus 15, sehingga yang ruas kanan berubah jadi apa? Tangen 90 min alfa. Berarti tangen 90 min, alfanya siapa tadi? 3x min 15. Dan jangan lupa penggunaan tanda kurungnya. Kiri tetap tangan 2x plus 10, yang kanan 90 min 15, berarti jadi plus ya. 105 minus 3x. Nah, sekarang sudah setara tangan dengan tangan. Tinggal ambil sudutnya, 2x plus 10 sama dengan 105 min 3x. Min 3x pindah ruas, tambah menjadi 5x. 105 kurangi 10 adalah 95. X nya adalah 95 bagi 5, 19 derajat. Lanjut. Nomor 27 ya. Diberikan segitiga ABC berupa gambar seperti ini, sudut A 45 derajat, sudut B 60 derajat, kemudian ada sisi BC yaitu 5. Nah, kalau BC pakai huruf kecil jadi apa? Jadi sisi A kecil karena berhadapan dengan sudut A. Nah, mencarinya bagaimana? 2 sudut, 1 sisi. Nah, kalian dicurigai pertama adalah larinya ke aturan sinus. A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B. A-nya berapa? A adalah sisi di hadapan sudut A. Mana tadi? 5. Masukkan per sin sudut A-nya sin 45 derajat. B itu siapa? B kecil. Di depan B siapa? AC. Nah, AC itu kan yang ditanyakan. AC per sin 60 derajat. Masukkan nilainya, sin 45 berapa? Setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3. Kemudian kali silang, AC kali setengah akar 2, 5 kali setengah akar 3. Nah, 5 kali setengah akar 3. Nah, setengah akar 2 nya tadi dengan siapa? Dengan AC, pindah rubah jadi pembagi. Setengahnya kita coret-coret, diperoleh 5 akar 3 per akar 2. Loh, tidak ada jawabannya ya? Belum ada. Karena tidak boleh ada akar di penyebut, kita rasionalkan, kalikan akar 2 per akar 2 ya, kalikan dengan sekawannya menjadi 5 akar 6 per akar 2 kali akar 2, 2. 5 per 2 akar 6. Lanjut nomor 28.
Masih diberikan suatu segitiga P, Q, dan R, sudutnya 45 dan 30. Tapi tidak ada panjang sisinya sama sekali. Yang ditanyakan adalah perbandingan antara PQ dan PR. PQ banding PR. Nah ini pakai apa lagi? Oh, dua sudut. Curiga lagi, pakai aturan sinus. Karena di sini pakainya PQR ya, kita pakainya PQR, tidak pakai ABC. Q per sinus sudut Q sama dengan R per sin sudut R, karena kita punya modalnya sudut Q dan sudut R. Q kecil itu siapa? PR. R kecil PQ. Loh ini, oh ini yang di soal ya, pas. Kemudian sin 45 berapa? Setengah akar 2. Sin 30 setengah. Ini sama-sama setengah, kita coret, diperoleh ke sini. PR per akar 2 sama dengan PQ per 1. Nah, yang ditanyakan PQ banding QR. Berarti PQ per QR. PQ-nya sudah ada, nah PR-nya pindah ke sini tukeran dengan 1. Sehingga PQ per PR ini tukeran ke sini ya, 1 per akar 2. 1 banding akar 2. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut. Tuh tracknya hari ini banyakkan techno ya musiknya. Lumayan upbeat. Biar semangat. Nah, masih gambar lagi. Aduh, repotnya untuk hari ini memang banyak gambarnya, meskipun saya gambarnya cuma pakai Paint ya, Microsoft Paint gratisan. Nah, diberikan suatu segitiga. Nah, di sini sudutnya adalah sudut A. Kalau beda dengan di buku ganti aja. Sini ada sisi 2, 3. Sini A kecil, terus ada sudut A-nya 60 derajat. Yang ditanyakan adalah panjang sisi A kecil. Nah, dua sisi satu sudut diapit. Ini pasti pakai aturan kosinus. Yang apa? Ya karena tanyanya A, kita pakai A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Masukkan A-nya belum tahu ya, B-nya 2, C-nya 3. Pak, kalau B-nya 3 boleh nggak? Boleh lah, sama aja, ini nggak ada tulisan tambahannya ya, bebas. Terus 2 kali 2 kali 3 cos 60. 4 tambah 9 13. Cos 60 berapa? Setengah. Setengah kali 2 kali 2 kali 3 12. Setengah 12 berapa? 6. 13 kurangi 6 7. Ketemu A kuadratnya 7. Kalau A-nya berarti plus minus akar 7. Tapi karena panjang sisi selalu positif, ambilnya hanya akar 7. Oke, ada motor lewat lagi. Resiko ini kalau rekaman di depan ini ya, kamar depan dekat dengan jalan. Nomor terakhir. Nah, ada spoiler berupa gambar. Ini apa ini? Nah, nanti. Pada nomor 30 diberikan jari-jari lingkaran luar segi 6 beraturan, katanya 2 cm. Berapakah luas segi 6 beraturan? Nah, ini materinya juga belum sempat saya bahas di kelas ya. Perhatikan, ini adalah materi tentang luas segi N beraturan, di mana rumusnya luas segi N beraturan adalah N per 2 R kuadrat sin 360 derajat per N. N ini seginya. Nah, segi berapa? Misalkan segi 4 ya ganti 4, segi 6 ya ganti 6. R adalah jari-jari lingkaran luar. Nah, pada kasus ini di soal adalah segi 6 beraturan. Perhatikan gambar ini. Bagus ya gambarnya ya. Ada berapa segitiga? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah segitiga. R adalah jari-jari. Kenapa disebut jari-jari? Lihat, di luarnya kan lingkaran ini hitam ya. Nah, di dalam lingkaran ada apa? Ada segi 6. Semuanya nabrak tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudut pusat pada lingkaran sini ini kan full ya, 360 derajat. Nggak kelihatan ya. Bentar. Pakai warna. Nah, ini satu lingkaran berapa derajat? 360 dibagi 6 dapat 60 derajat. R, jari-jari itu kan jarak antara pusat, misalkan sini pusatnya, sampai ke cincin lingkarannya. Ya, itu untuk segi 6 beraturan. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus. Luas tadi N-nya berapa? 6 per 2, jari-jarinya sudah ada, yaitu 2 dikuadratkan sin 360 per N, N-nya 6. 6 bagi 2, 3, 2 pangkat 2, 4, 3 kali 4, sin 60 ya, 360 bagi 6. 3 kali 4, 12, sin 60 berapa? Setengah akar
3. 12 kali setengah akar 3, 6 akar 3. Jadi jawabannya memang benar, 6 akar 3. Untuk materi yang baru ini benar-benar dipahami ya. Tapi simpelnya adalah kalau ada kata segi N beraturan, N-nya bisa mulai dari berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Kemudian ada jari-jarinya sebagai jari-jari. Yang namanya lingkaran luar berarti ada lingkaran, tapi dia apa? Di luar seginya, di luar bangun datar yang disebutkan. Ini luas segi 6 beraturan, berarti ada segi 6, di luarnya ada lingkaran, di mana jari-jarinya harus sama panjang. Oke, itu saja untuk pagi ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. See you next time. Welcome back to Eko Pangestu Channel. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Hari ini saya akan melanjutkan untuk kelas 10 membahas uji kompetensi untuk bab trigonometri nomor 31 sampai 35. Musik dulu ya. Oke. Warna apa ya? Biru. Oke. Kita mulai dari yang pertama, nomor 31. Ya. Tanyakan, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 cos X plus 60 derajat sama dengan 1 untuk domainnya 0 sampai 360 derajat. Di sini disebutkan jawabannya adalah A. Kalian bisa menggunakan metode coba-coba, atau kalau secara matematik mengerjakan di esai, perhatikan dan sambil mengulangi. 2 cos X plus 60 derajat sama dengan 1. Kita rubah dulu, 2-nya pindah ruas menjadi cos X plus 60 derajat sama dengan setengah. Kita setarakan agar sama-sama mengandung cos. Setengah itu cosnya siapa? Cosnya 60, sehingga kita punya cos X plus 60 sama dengan cos 60. Ingat, pada persamaan trigonometri sederhana, jika kalian punya cos X sama dengan cos alfa, maka kalian punya 2 solusi. Yang pertama, X sama dengan alfa plus K kali 360. Yang kedua, X sama dengan minus alfa plus K kali 360. Ini sudah sering ya. K-nya sendiri bilangan cacah 0, 1, 2, dan seterusnya. Sehingga dari bentuk ini, ya, dari bentuk ini kita dapatkan solusi yang pertama. X plus 60 sama dengan 60 plus K kali 360 saja, langsung 60 pindah ruas jadi minus, 60 kurangi 60, 0. Diperoleh X sama dengan 0 plus K kali 360. Ketika K-nya 0, kita dapat X-nya 0, masuk ke domain. Kemudian K-nya 1, kita dapat 360 untuk X-nya. Masuk nggak ke domain? Masuk. Ingat tadi domainnya 0 sampai 360. Kemudian untuk solusi yang kedua, kita pakai minus. X plus 60 adalah minus 60 plus K kali 360. 60 pindah ruas, min 60, min 60, minus 120. K berapa yang memenuhi? K-nya 0, oh negatif, tidak masuk ke domain. K-nya 1 memenuhi, kita dapat 240 derajat. K-nya 2 tidak memenuhi. Kemudian diurutkan untuk himpunan penyelesaiannya dari yang paling kecil 0 derajat, 240 dan 360. Simpel ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya di nomor 32, ini soal yang lumayan menurut saya. Kalau kalian belum memahami, kalau sudah memahami simpel. Nah, nomor 32 diberikan segitiga ABC, AC itu 5, BC itu 4. Nah, diketahui sin A, tanyakan cos B. Nah, ini gimana? Pakai aturan apa? Nah, pertama biar kalian tidak panik, kalian tulis yang diketahui. AC kita jadikan satu huruf apa? B, panjangnya 5. BC berarti jadi A kecil, panjangnya 4. Nah, di sini ada modal sudut A, sinus A. Ini BA.
A, tanyakan B. Oh, aturan sinus yang paling gampang. Apa aturan sinus? Bunyinya, ayo ingat. A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B. Masukkan A-nya 4, kemudian sin sudut A-nya tadi di soal berapa? 3/5, kemudian sama dengan B. B-nya berapa? 5, sin B-nya belum tahu. 4 dibagi 3/5 berarti 4 kali 5/3, 20/3, sama dengan 5 sin B kali silang 20 kali sin B sama dengan 5 kali 3, 15. Sederhanakan, sin B nya 15/20, pindah ruas ya. Nah, sederhanakan dibagi berapa? Bagi 5, ketemu bahwa sin B nya 3/4. Ingat, identitas sinus itu adalah Y per R, atau kalian yang biasa pakai depan samping miring, berarti depan dibagi miring. Depannya 3, miringnya 4. Kita cari X atau samping. Pakai Pitagoras, akar dari miring kuadrat kurangi depan kuadrat. 16 kurangi 9. Akar tuh 7. Ingat tujuan awal apa yang tanyakan? Kosinus B. Nah, padahal rumus kosinus apa? Samping bagi miring. X per R. X-nya tadi akar 7, R-nya 4. Akar 7/4 berarti berapa? 1/4 akar 7. Ya, jadi kalau ada soal trigonometri atau soal matematik secara umum kalian itu panik, aduh ini gimana ngerjakannya? Minimal yang kalian lakukan pertama adalah tulis yang diketahui. Ya, kayaknya nggak hanya matematik ya, mungkin fisika dan kimia juga seperti itu, yang sains ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nomor 33. Nah, kita membahas grafik sekarang. Ini ketika saya mengajar banyak sekali pertanyaan tentang grafik seperti untuk soal-soal model seperti ini. Nah, kira-kira gimana ya? Coba perhatikan. Perhatikan grafik berikut. Tanyakan persamaan yang sesuai. Nah, untuk di buku aslinya itu ada kekurangan informasi, di sumbu X belum tertulis, saya tambahkan ini ya. Jadi di sumbu X ada 0, 45, 90, 135, dan 180. Nah, menentukannya gimana? Nah, cara yang paling mudah adalah pertama kalian lihat. Perhatikan bahwa periode atau besar sudut yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang yang terdiri atas satu puncak dan satu lembah. Nah, satu gelombang waktu fisika atau IPA ya, waktu SMP itu terdiri atas satu puncak, ini puncak ya, menjendol ke atas ini, dan lembah, ini menjendol ke bawah. Ketika ada satu lembah, satu puncak, urutannya bisa dibalik, satu puncak, satu lembah dulu sama saja, maka kalian mendapatkan satu gelombang. Nah, di sini lihat, untuk satu gelombang butuh berapa derajat? Ternyata 180. Nah, sehingga, ini ada rumus periodisitas, kalian bisa baca di buku. Periodisitas untuk sinus dan kosinus adalah 1/K kali 360. Nah, di sini periodenya berapa? 180. Kali silang, didapatkan nilai K-nya adalah 2. Nah, nilai K ini adalah koefisien dari variabel X. Kalian lihat di sini, ini X, berapa koefisiennya? 1. Yang beda sendiri adalah yang berapa? 2. Loh, sama. Tapi apakah benar ini jawabannya? Nah, kalian bisa menggunakan metode selanjutnya untuk menguji. Pertama, kalian lihat, ini berapa derajat? 0 derajat. Dan di berapa ini? 0, berapa kalau titik? 0,0. Masukkan 0, harus ketemunya 0. 2 kali 0, 0. Sin 0, 0. 0 kali min 2, 0. Loh, betul. Yang lain misalkan 45 derajat. Nilainya berapa di sini? Katanya adalah minus 2. Masukkan sin 2 kali 45, 90. Sin 90 berapa? 1. 1 kali minus 2, minus 2. Pas. Oh, coba yang lain lah. 135. 135 kali 2, 270. Sin 270 kuadran 3 ya. Berarti berapa? Minus dari sin minusin 0, minusin 90 ya, kuadran 3. Sin 90 berapa? 1. Tapi karena kuadran 3 jadi negatif,
Jadi min 1 kali min 2, 2. Dan dibaca lagi ya hubungan kuadrannya kalau masih bingung. Ya, jadi mudahnya seperti itu apabila kalian mendapatkan soal tentang grafik trigonometri. Kalian lakukan uji titik. Ya, ini kalau dibaca 0,0, 45,0, 90, 45,0 sorry, 45, minus 2, 90,0, 135,2 dan 180 derajat, 0. Lanjut. Oke. Nah, nomor 34, nomor yang paling mudah. Meskipun kesannya tidak ya. Maksimum minimum belum saya terangkan. Kalau saya balik ke grafik ini dulu, maksimumnya berapa? Maksimum itu adalah yang paling tinggi nilai pada sumbu Y-nya. Berapa? 2. Kalau minimum minus 2. Nilai maksimum minimum pada trigonometri hanya berlaku, sekali lagi, hanya berlaku untuk sinus dan kosinus. Tangan tidak ada maksimum atau minimumnya ya. Nah, mencari nilai maksimum itu gimana? Ataupun minimumnya. Kalian lihat di sini identitasnya ini adalah sin dari 3x. Kalian tandai. Nah, untuk sin 3x ini kalian ganti dengan 2 variasi, yaitu 1 dan minus 1. Kalau saya pakai minus 1 misalkan, berarti 5 ditambah 2 kali minus 1. 2 kali minus 1, min 2. Min 2 tambah 5, 3. Oke, simpan 3. Sekarang kita pakai 1. 2, sini ganti 1. 2 kali 1, 2 tambah 5, 7. Nah, tadi 3, sekarang 7. Mana yang lebih besar? 7. Berarti nilai maksimumnya adalah 7. Minimumnya tadi ketika ganti dengan min 1 adalah berapa? 3. Jadi kalau ada maksimum minimum, cos ataupun sin, kalian tinggal ganti dengan 1 ataupun min 1. Ada 2 variasi. Kemudian nilai yang terbesar nanti setelah dihitung adalah maksimum, terkecil adalah minimum. Oke, lanjut. Terakhir 35. Nah, 35. Yuk. Sedikit lagi ya. Hari ini saya lumayan produktif, bisa membuat 2 video untuk kelas 11 dan kelas 10. Sebuah segitiga ABC, panjang sisinya 456. Berapakah kosinus sudut terkecil? Nah, yang menarik adalah ini kosinus sudut terkecil. Nah, maksudnya gimana? Nah, perhatikan ini. Saya punya sembarang segitiga ABC. Saya buat segitiganya siku-siku lah ya biar kelihatan. Secara kasat mata, kalau kalian melihat, mana sudut yang paling besar? Ya sudut B, 90. Paling kecil mana? C atau A? A. Kemudian baru C, baru B. Jika dituliskan secara matematik, sudut A kurang dari sudut C kurang dari sudut B. Sisi di hadapan A adalah A kecil. Sisi di hadapan B, B kecil, di hadapan C juga C kecil. Perhatikan bahwa makin besar sudut, maka makin panjang sisi di hadapannya. Jadi berkorespondensi sebanding. Jika sudut A kurang dari sudut C kurang dari sudut B, maka panjang A kurang dari panjang C kurang dari panjang B. Ya, atau tadi makin besar sudut, makin panjang sisi di depan atau di hadapannya. Nah, ngerjakannya bagaimana? Kalau kalian lihat nilai-nilai di sini 456, anggaplah ini A, B, ini C, berarti sisi terpendek mana? 4. Sisi terpendek berkorespondensi dengan sudut terkecil. Jadi sebenarnya di soal ini kita nyari apa? Mencari kosinus dari sudut A. Kita pakai apa? Aturan kosinus saja. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Masukkan nilai-nilainya. Ketemu bahwa cos A-nya setelah pindah-pindah ruas adalah 3/4 atau didesimalkan 0,75. Nah, mungkin ini baru lagi ya, informasi terbaru lagi, belum pernah saya terangkan di kelas. Sekali lagi, besar sudut dan panjang sisi itu sebanding. Makin besar ya makin panjang, makin kecil ya makin pendek. Oke, 5 saja cukup ya. Kita lanjutkan untuk lain kali, lain waktu. Sekian, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. See you next time.
Selamat datang di Eko Pangestu Channel. Untuk hari ini saya akan melanjutkan pembahasan uji kompetensi trigonometri. Kembali 5 nomor dari nomor 36 sampai nomor 40. Seperti biasa untuk materi-materi yang belum sempat saya terangkan di kelas akan saya terangkan sekalian. Kita mulai dengan musik dulu. Ya, semoga semuanya sudah sarapan ya, biar kuat untuk memahami, memperhatikan pembahasan hari ini. Oh, boleh di samping ngemil ya. Oke. Kita mulai dari nomor 36 yang pertama. Ini sekaligus soal yang paling sulit menurut saya dari 5 nomor ini. Oke, 36. Jika kalian diberikan modal sin X minus cos X adalah A, berapakah nilai 24 sin X cos X? Nah, untuk mengerjakan soal ini, kalian perlu ingat sifat bahwa sin kuadrat X plus cos kuadrat X adalah 1. Ini identitas. Nah, kemudian bentuk awal kalian diberi modal sin X min cos X sama dengan A, kalian kuadratkan menjadi sin X min cos X saya kuadratkan, ruas kanan yaitu A juga dikuadratkan. Kita jabarkan sin X min cos X dikuadratkan jadi apa? Sin kuadrat X min 2 sin X cos X plus cos kuadrat X. Saya urutkan sin kuadrat X plus cos kuadrat X nya min 2 sin X cos X saya taruh di belakang. Ingat bentuk ini tadi jadi apa? 1, sehingga kita peroleh di ruas kiri 1 min 2 sin X cos X, sementara ruas kanan tetap A kuadrat. Kemudian pindah ruas 1 min A kuadrat, ya min 2 nya pindah jadi 2 sin X cos X. Kalau ditanyakannya hanya sin X cos X ya berarti tinggal 1 min A kuadrat dibagi 2. Jelas ya? Oke, kita kembali yang ditanyakan apa? 24 sin X cos X. Nah, 24 sin X cos X, 24 nya biarkan. Nah, sin X cos X nya kita peroleh dari sini apa? 1 min A kuadrat per 2. Ketemu 12 kali 1 min A kuadrat. Pak, di buku nggak ada jawaban seperti itu. Ya, silakan dirubah. Yang E saja menjadi 12 kali 1 min A kuadrat. Jelas? Oke, lanjut nomor 37. Sebuah segitiga ABC dengan panjang sisi AB3, AC2, sudut A-nya 90 derajat. Berapakah panjang sisi BC? Nah, seperti biasa untuk soal seperti ini kalian rubah dulu jadi satu huruf. AB itu jadi C, AC itu jadi B. Yang ditanyakan BC. BC berarti apa? Sisi apa? A kecil. Nah, kita pakai aturan kosinus. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos sudut A. Tinggal masukkan nilainya. A kuadrat sama dengan 2 kuadrat plus 3 kuadrat min 2 kali 2 kali 3 cos 90. Nah, cos 90 berapa? Sudut istimewa 0. Diperoleh A kuadratnya 13. Kita kembalikan A itu siapa? B. BC berarti plus minus akar 13, tapi karena panjang sisi itu tidak mungkin negatif, kita ambil yang positif saja, akar 13 ya, tidak terlalu masalah. Oke, kita lanjut. Nomor 38. Jika A, B, dan C berturut adalah sisi-sisi suatu segitiga, nah kita diberikan luas 28, panjang A kecil 8, B kecil 7. Ditanyakan adalah besar sudut antara sisi A dan B. Nah, kita bahas ke sini dulu. Sudut antara A dan B siapa? Yang nggak ada di sini siapa? Huruf C. Berarti yang ditanyakan adalah besar sudut C. Pakai apa? Oh, ada luas terus ada sudut. Pakai setengah AB sin C. Kita tinggal masukkan luasnya sudah ada 28. Setengah A-nya 8, B-nya 7, sin C. Pindah-pindah ruas. Ketemu sin C-nya berapa? 1. C-nya berapa? Arkes sinus dari 1, yaitu 90 derajat. Jangan lupa arkes itu gimana? Nah, sinus berapa sih yang nilainya 1? Ya 90 derajat. Oke, lanjut ke nomor 39. Sedikit yang mungkin hari ini lebih singkat dari yang sebelumnya.
Diketahui segitiga ABC lagi, panjang BC-nya 8, AC-nya 5, luasnya sudah ada 10 akar 3. Berapakah sudut ACB? Berapa besar sudut ACB? Kita rubah jadi satu huruf, BC jadi A biasa, AC jadi B. Nah, ada luas. Nah, sudut ACB berarti kita ambil tengah-tengahnya, yaitu sudut C. Sehingga lagi-lagi kita pakai luasnya setengah AB sin C. Masukkan 10 akar 3 setengah 8 kali 5 sin C. 10 akar 3 sama dengan 20 sin C. Maka sin C nya 10 per 20 akar 3. Sederhanakan, kita peroleh sin C nya setengah akar 3. Sehingga C nya berapa? Ya, arkes dari sin akar setengah akar 3. Berapa sih nilai sin berapa derajat yang nilainya setengah akar 3? Nah, ternyata adalah 60 derajat. Oke, terakhir. Sebuah segitiga ABC lagi, membosankan ya, nggak apa-apa lah ya, sampai biar paham. Ukuran sisinya 12, 14, dan 10 tidak disebutkan panjangnya, itu panjang A, B, atau C-nya. Pokoknya ini panjangnya 12, 14, 10. Nah, tanyakan berapakah luas. Nah, ini baru ya, ini belum pernah dibahas sebelumnya. Pertama kita misalkan saja sembarang bahwa A-nya itu yang 12, B-nya 14, C-nya 10. Pak, kalau A-nya yang 10 boleh nggak? Boleh, bebas ini ya, tidak ada aturan, sesuai selera saja. Hasilnya pasti sama. Nah, kita lihat. Rumus yang akan digunakan adalah ini. Waduh, saya lupa belum blok ini. Luas apabila kalian diberikan 3 sisi segitiga adalah akar S kali S min A kali S min B, S min C. ABC-nya tadi adalah panjang ketiga sisinya. Nah, S itu sendiri apa? S adalah setengah dari keliling segitiga. Jadi setengah dari ketiga sisinya dijumlahkan 12 tambah 14 tambah 10. Ketemu bahwa S-nya adalah 18. Nah, mencari luasnya tinggal masukkan ke rumus akar. S-nya 18, S min A 18 min 12, S min B 18 min 11, S min C 18 min 10. Diperoleh bentuk seperti ini. Nah, ini gimana menyederhanakannya? Ada beberapa cara, saya ajarkan yang pakai eksponen saja karena di semester kemarin kita sudah belajar eksponen. 18 saya rubah dengan faktorisasi prima menjadi 9 kali 2, tingkat pangkat 2 kali 2. 6 itu 3 kali 2, 4 itu 2 pangkat 2, 8 itu 2 pangkat 3. Kemudian digabungkan, 3-nya ada berapa? 1, 2. 3 pangkat 2 dengan 3 pangkat 1, berarti 3 pangkat 3. 2-nya 2 pangkat 1, 2 pangkat 1, pangkat 2 pangkat 3, berarti 2 pangkat 7. 1, 1, 2, 3. Nah, akar berarti pangkat setengah. Pangkat ketemu dengan pangkat diapakan? Dikalikan. Menjadi 3 pangkat 3 menjadi 3 pangkat 3 kali setengah berapa? 1 setengah. Sedangkan 2 pangkat 7 pangkatkan setengah, 2 pangkat 7 per 2 3 setengah. 3 pangkat 1 setengah berarti 3 pangkat 1, yaitu 3 pangkat setengah berapa? Akar 3. 2 pangkat 3 8. 2 pangkat setengah akar 2. 3 kali 8 24. Akar 3 kali akar 2 akar 6. Sekali lagi saya ingatkan, untuk matematik itu beberapa soal itu tidak harus dikerjakan dengan satu cara. Kalian bebas apabila menemukan cara yang lain, selama itu mengikuti kaidah-kaidah matematika, dan untuk level SMA biasanya tertulis rumusnya di dalam buku. Sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. See you next time. Selamat datang di Eko Pangestu Channel. Spesial untuk hari ini saya akan menggunakan channel ini bukan untuk nyanyi-nyanyi ataupun yang berkaitan dengan musik, apalagi metal-metalan, karena working from home atau untuk sekalian studying from home diperpanjang kayaknya ya, rumornya diperpanjang. Jadi saya akan coba pembelajaran online dengan share audio visual video YouTube. Nah, sebelum kita mulai, biar nggak terlalu garing ini situasi sekarang di sini ketika rekaman ini udah asar ya. Terus hujan, ada beberapa suara petir, kita isi dengan musik lah ya. Musiknya yang santai.
Ya kalau nanti ketiduran ngantuk ya nggak apa-apa lah ya. Oke, kita mulai. Untuk hari ini saya akan membahas 5 nomor, yaitu dari uji kompetensi nomor 41 sampai 45. Saya akan coba terangkan sesederhana mungkin, sekaligus nanti untuk materi-materi yang kemarin belum sempat saya bahas akan saya terangkan. Nah, untuk yang ada bukunya silakan dipersiapkan dulu. Kemudian kalau nanti ada beberapa perbedaan dengan versi aslinya itu karena ada yang beberapa saya revisi agar lebih pas gitu aja ya. Oke, kita mulai. Yang pertama kita akan mulai dari nomor 41. Jika diketahui panjang BC 8 cm, AC 5 cm, dan luas segitiga ABC 10 cm persegi, berapakah besar sudut ACB? Jawabannya di sini adalah 30 derajat. Nah, dari mana? Sebelum masuk ke rumus, saya ulangi dulu. Apabila kita punya segitiga sembarang dengan sudutnya A, B, dan C, sisi di hadapan sudut A, berarti apa? Sisi BC itu disebut dengan A kecil. Di depan B adalah AC, tulisannya apa? B kecil, dan di depan C kecil. Ingat-ingat ya, jadi ada aturannya, tidak sesuai selera gitu aja, bukan ya, ada aturannya. Kemudian dari informasi di soal, BC kita ganti jadi apa? Lah, BC yang nggak ada di sini apa? Huruf A, gampangnya gitu aja. 8, AC yang nggak ada huruf apa? B, 5. Nah, di sini ada keterangan kita diketahui apa? Luas. Waktu SD kalian mungkin ingatnya kalau rumus luas segitiga itu apa? Setengah alas kali tinggi. Nah, pada trigonometri kalian diberikan rumus bahwa luas segitiga BC bisa dicari dengan setengah AB sin sudut C. Ini ada 3 variasi, kalian bisa buka nanti. Loh, kenapa pakainya yang ini? Lihat di sini ada sudut ACB. Ketika sudut dituliskan dengan 3 huruf, yang diambil adalah yang tengah, sudut C. Jadi saya pakainya setengah AB sin C. Kemudian tinggal masukkan nilai luasnya, sini 10, setengah, A-nya 8, B-nya 5, dan sin C. Operasikan aljabar, kali pindah-pindah ruas, ketemu sin C-nya ternyata adalah setengah. Nah, mencari sudut C-nya bagaimana? Pakai arcus sinus. Kemarin sudah saya cari di kelas. Nah, atau gampangnya gini, sinus berapa derajat sih yang nilainya setengah? Ya, jawabannya 30 derajat. Oke, kita lanjut. 42. Himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan minus setengah akar 2. Perhatikan untuk domainnya 0 sampai 360 derajat. Jadi untuk soal trigonometri perhatikan, domain itu penting. Batasannya berapa derajat sih? Kalau kalian nggak memperhatikan nanti kan jawabannya bisa terlalu banyak, melebar kemana-mana. Ternyata jawabannya adalah B. Nah, dari mana? Perhatikan, pertama kita punya cos X sama dengan min setengah akar 2. Bentuk ini belum setara. Karena yang satu ada cosnya, satu tidak ada. Agar setara, saya rubah. Nah, setengah akar 2 itu punyanya berapa derajat? 45. Tapi kok negatif? Nah, kosinus negatif kuadran berapa? Bisa kuadran 2, bisa kuadran 3. Kita pakai yang dekat saja, kuadran 2. Jadi rumusnya 180 kurangi 45. Sehingga kita peroleh bentuk cos X sama dengan cos 135. Udah setara. Ingat pada persamaan trigonometri sederhana, kita diberikan rumus jika kalian punya cos X sama dengan cos alfa, maka X-nya yang pertama alfa plus K kali 360 derajat, yang kedua min alfa plus K kali 360 derajat. K-nya bilangan caca 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, dari bentuk ini tadi, nah, kita cari yang pertama. X sama dengan alfanya berapa? 135. Plus K kali 360. Nah, K yang menyesuaikan yang masuk ke domain ini tadi sekali lagi yang mana? Oh, ternyata 0. Ketemu X-nya 135. Kalau K-nya 1 gimana? Oh, sudah lebih dari 360, tidak masuk domain, tidak digunakan. Ke solusi kedua, karena solusi 1 sudah selesai. X sama dengan minus 135 plus K kali 360. K berapa yang memenuhi? K1. Berapa? 225.
Sudah tidak ada K lain yang memenuhi, sehingga jawabannya adalah 135 dan 225. Kecepatan nggak ya? Nah, moga nggak ya. Kebiasaan di kelas seperti ini. Nanti kalau dirasa kurang pelan, mungkin bisa di setelan YouTube-nya itu dipercepat. Dibuat lebih pelan 0,75. Nanti kalau dipercepat malah saya kayak nge-rap mungkin ya. Nah, nomor 43. Pada segitiga ABC ada hubungan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat minus BC. Berapakah besar sudut A? Jawabannya ternyata 60 derajat. Dari mana? Nah, bentuk ini kok kayak familiar ya, kayak pernah lihat, kayak pernah kenalan, kayak pernah ketemu, kayak pernah ngobrol. Oh, ini ternyata adalah aturan kosinus. Di mana bentuk lengkapnya ini? Saya coret-coret. A kuadrat sama dengan, ini ketutupannya bukan minus ya, sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2 BC cos A. Kemudian mengerjakannya gimana? Saya pakai cara yang paling simpel aja. A kuadrat sama dengan A kuadrat loh. Itu kok kayak gitu Pak ya, karuan A kuadrat sama dengan A kuadrat ya? Iyalah, saya sampaikan dengan yang paling sederhana kan. Nah, A kuadrat yang pertama, yang sebelah kiri saya ambil dari soal. Taruh, jedret. Yang A kuadrat kanan saya ambil dari aturan kosinus. Kita operasikan, pindah-pindah ruas, ketemu cos A-nya setengah. Nah, sudut A-nya gimana? Pakai arkes lagi. Kosinus berapa sih yang nilainya setengah? 60 derajat. Lanjut. Tarik nafas dulu. Di sini udah mulai hujan, ada suara motor lewat juga. Wah, moga nggak sampai kerekam ke sini ya. Ini rekamannya pakai HP kentang ya. Nomor 44. Ada sin X min 20 sama dengan cos X plus 10. Tentukan nilai X yang memenuhi. Nah, soal ini sekali lagi muncul ketidaksetaraan. Ketidaksetaraannya gimana? Yang kiri sin, yang kanan cos. Kita akan gunakan sifat bahwa sin alfa adalah cos 90 min alfa. Nah, sifat ini dapat dari mana? Silakan dibuka materi setelah hubungan kuadran 1, 2, 3, 4. Ada di sini ya. Nah, silakan dibuka. Ini tadi sekali lagi nggak setara sin, sini cos. Nah, yang sin saya rubah pakai sifat ini menjadi cos 90 min. Nah, alfanya berapa? X min 20. Perhatikan penggunaan tanda kurung pada pengurangan agar teliti dan pastinya agar jawabannya benar. Setelah setara cos dengan cos, kalian bisa hilangkan cosnya, tinggal ngambil sudutnya, diperoleh X-nya 50 derajat. Nah, kalau kalian kepepet karena soalnya multiple choice dan kalian kok kayaknya waduh bingung banget, udah dead end gitu ya, jalan buntu, kalian bisa cobakan jawabannya. Misalkan secara ajaib kalian dapat feeling bahwa jawabannya adalah yang D 50 derajat. Loh gimana? Masukkan 50 derajat ke soal. 50 kurangi 20, 30. Sin 30 berapa? Setengah. Masukkan sebelah sini. 50 tambah 10, 60. Cos 60 berapa? Setengah. Loh pas. Berarti memang jawabannya adalah yang D. Kalau secara ajaib nebak ke situ. Kalau enggak ya dicoba 1/1. Oke. Asli ini kondisi sangat mendukung untuk tiduran ini. Kaum rebahan juga saya ini ya. Terakhir ke nomor 45. Ayo semangat kan batik kudasai. Ada sebuah segitiga ABC, ada panjang AB, BC dan AC berturut-turut 5, 6 dan 7. Tanyakan adalah cos B. Jawabannya ternyata adalah 1/5. Dari mana? Ya, kita rubah dulu semua jadi satu huruf. AB jadi C, BC jadi A dan AC jadi B. Gara-gara di sini ada tulisan cos, kita curigai bahwa ini menggunakan apa? Aturan kosinus. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B. Jadi tersangka utamanya aturan cos. Tinggal masukkan nilai-nilainya. Oh, ternyata pas. Ketemu bahwa cos B-nya adalah 1/5. Pak, gimana? Apakah setiap soal yang bentuknya seperti ini pasti pakai aturan cos? Belum tentu juga. Intinya, ketika kalian mengerjakan dengan tadi tersangka utama misalkan cos, kok ternyata nggak pas, ada dua kemungkinan. Pertama, memang tidak bisa pakai cos. Yang kedua, kalian ngitungnya tidak teliti. Nah, jadi untuk yang merasa kemampuan aljabarnya, kemudian perhitungannya kurang, manfaatkan waktu di rumah sebaik mungkin untuk belajar lagi ya. Belum terlambat, masih kelas 10 ya. Oke, kita lanjut. Oh, sudah habis. Oh ya, sesuai janji ya, hanya 5 nomor
41 sampai 45. Nah, sekian dulu untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. See you next time.